Pak. Ya, silakan Ibu. Iya Pak. Gimana Ibu Ramawati? Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Pak. Sehat. Sehat. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Anak-anak Sehat. sehat ya? Alhamdulillah. Jadi Ibu Ramawati, ada perlu saya bantu? Hari ini kita ada jadwal pra observasi Pak. Betul lah ya, observasi Bapak ya. Ya. Oke. Sudah siap, Bu, untuk berdiskusi sebelum guru itu Observasi. tampil untuk melakukan pembelajaran di kelas. Sebelum kita observasi di kelas, tentu Bapak mau lihat dulu kelengkapan di administrasi Ibu Wati. Bisa saya lihat Ini. ada Ini Pak. ya, tahunan ya. Berapa jam satu tahun ya? Oke Bu Wati, setelah Ibu isi memilih kemarin di PMM tentang praktik pembelajaran ya, Ibu memilih keteraturan suasana kelas. Nah, setelah itu Ibu akan memilih perilaku spesifik yang Ibu Wati pelajari dan tampilkan pada observasi praktik kinerja. Iya Pak. Nah, apa yang Ibu pilih? Baik Pak. Yang pertama itu kan kemarin saya memilih guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, upaya yang akan saya lakukan di kelas nanti itu guru atau saya akan melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Yang kedua, contoh yang kedua ini saya melakukan aktivitas yang dapat mencairkan suasana kelas. Dua ya? Ada lagi? Satu lagi Pak. Satu yang lagi. ini contoh perilaku pengelompokan untuk mengartikan keterlibatan peserta didik. Oh ya, guru melakukan yang kedua. strategi pengelompokan Ya. ya. Apa yang Ibu lakukan? Pada saat observasi di kelas nanti untuk menciptakan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik itu nanti saya akan mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuannya pada murid. Dengan Menyampaikan tujuannya pada murid. tujuan. Yang kedua, nanti saya akan mengajak murid untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam diskusi kelompok. Reaksi ya. Kira-kira kapan jadwal observasi bisa kita sepakati? Bagaimana kalau di tanggal 23 September nanti Pak? Tanggal 23 September ya? Iya Pak, di hari Senin. Di hari Senin. Itu ada di kelas 7 jam pertama dan kedua. Oh, baik kalau Ibu udah siap di tanggal 23 September ya, jam kedua Pertama. dan ketiga ya. Pertama dan kedua Jam Pak. pertama dan Kedua. oke, baik. Baik, Ibu, dalam praobservasi ini ada beberapa hal yang harus saya ketahui dari Ibu. Kira-kira dari proses pembelajaran nanti di kelas itu Ibu mengambil topik apa atau tema apa? Baik Pak, di sini saya memilih kelas 7 itu dengan tema atau judul pembelajarannya tentang pengukuran. Pengukuran ya? Iya Pak. Nah, itu. Kita berada di tanggal 23 ya besok ya. 23 September. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai pada tema pengukuran ini? Baik Pak, untuk materi pengukuran ini adapun beberapa tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam alat ukur dan cara
buat membaca hasil pengukurannya. Dapat Peserta didik dapat menjelaskan dan cara ya, membaca hasil pengukuran. cara membaca. Oke, terus yang kedua? Yang kedua, tujuan pembelajarannya yang kedua nanti di sini peserta didik dapat menyelesaikan persoalan yang terkait pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam proses pembelajaran tersebut ini. Nanti di area pengembangan yang hendak saya capai di sini saya melakukan diskusi kelompok, terus Diskusi kelompok ya. ya melakukan diskusi kelompok dan bagaimana caranya dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif. Bagaimana cara menciptakan Suasana kelas yang kondusif. ya. Iya, Pak. Itu bagaimana Ibu bisa menciptakan suasana kelas yang kondusif? Di sini nanti saya akan menggunakan berbagai strategi, Pak. Strategi yang saya gunakan di sini nanti saya menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi kelompok dalam pembelajaran nanti. Di sana nanti ada LKPD yang akan saya berikan kepada peserta didik. Nanti anak akan di dalam LKPD itu akan mengerjakan beberapa langkah kerja yang ada di LKPD saya. Nanti anak akan melakukan pengukuran yang langsung akan dilakukan anak dengan menggunakan alat ukur, berbagai macam alat ukur. Jadi dalam strategi tersebut Ibu menggunakan discovery ya. Model pembelajarannya discovery learning dan metodenya itu menggunakan diskusi kelompok. Ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai tadi ya. Iya, Pak. Ya. Baik Ibu Wati, Ibu sudah menjelaskan tadi tentang strategi, tujuan dan semuanya. Mungkin ada kendala yang Ibu alami dalam proses observasi nanti di kelas? Baik, Pak, untuk saat ini saya rasa tidak ada kendala karena semua LKPD, perangkat ajarnya itu medianya sudah saya siapkan. Saya rasa saya sudah siap untuk diobservasi di tanggal 23 nanti. Mohon masukannya nanti jika ada kekurangan pada saat proses pembelajaran nanti. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu, kita sudah bersepakat dan sudah melakukan observasi ya, sudah melakukan diskusi sebelum menuju ke observasi di kelas nanti. Semoga kita selalu sehat ya Ibu, sehat dan dapat menjalankan aktivitas dan tugas demi anak-anak bangsa ini. Baik Ibu Wati, terima kasih telah berdiskusi bersama Bapak untuk proses observasi nanti ya. Terima kasih Ibu. Iya, Pak. Sebelum Ibu memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu tanyakan dulu, sudah siap belum untuk belajar? Sudah siap? Kalau sudah siap, tolong alat tulisnya letakkan semua di atas meja. Silakan diperiksa udah rapi atau belum pakaiannya. Sudah rapi? Sudah? Mana bukunya? Sudah diletakkan semuanya? Kesepakatan kelas kita masih ingat? Oke, tadi kan sudah Ibu tanya, kalian pernah melakukan pengukuran? Jawabnya apa? Udah. Pernah. Nah, kalau kita melakukan pengukuran, kita menggunakan apa ya? Penggaris. Sekarang Ibu akan membagikan kalian dalam kelompok. Nanti di sini Ibu akan memerintahkan kalian untuk berdiskusi dalam kelompok. Ada LKPD yang akan kalian selesaikan dan akan kalian kerjakan. Sarul, sekarang kita mengukur buku paket. Beratnya 480 gram. Coba dilihat dulu. 4, Garis kecilnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tulis. Tulis di LKPD. 480 gram.
Sudah berat buku paket sama Kita ukur bola voli. Ini 2 1 2 3 4 5 6 7 8. Berapa gram? 200 gram, 10 20 30 40 50. Berarti 200 gram, 8. anak ibu. Tadi kan LKPD-nya sudah dikerjakan semua? Sudah. Oke. Baiklah, sekarang ibu minta kalian untuk membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ibu harapkan untuk kelompok 1 agar bisa membacakan hasil diskusi kelompoknya. Ayo, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. A. Ukurlah berapa panjang dan lebar buku LKS IPA. Panjangnya 28,5 cm. Lebarnya. B. Ukurlah berapa panjang dan lebar papan tulis. Panjangnya 119 cm dan lebarnya 240 cm. Baiklah teman-teman, hasil diskusi, apakah kalian ingin bertanya? Saya. Hasil pengukuran kelompok kami ada yang berbeda. Pengukuran panjang kelompok kami 27,5 cm. Sedangkan kelompok kalian 28, cm. Baiklah, tadi kan kita sudah membacakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sekarang ibu mau mengasihkan kalian sedikit penguatan ya. Tadi kan pas diskusi itu ada yang maju ke depan kelompoknya, hasil ada temuan ibu dengar tadi sekilas, itu ada kelompok yang hasil pengukurannya beda. Sedangkan benda yang diukurnya itu sama loh, tidak ada bedanya nih. Yang pertama tadi kita mengukur panjang dan lebar LKS buku IPA. Nah, ibu lihat, ibu dengar tadi itu kelompok 1 nanti sama Sahrul. Panjang LKS yang kalian dapat hasilnya berapa nih? 28,5 cm. Sedangkan di kelompok Silvi, kelompok 2, itu mereka mendapatkan hasil pengukuran panjang LKS-nya 27,5 cm. Sekarang ibu tanya, sama atau beda hasilnya? Beda. Beda. Kenapa bisa beda? Tidak sama hasil pengukuran. Apa nak? Tidak sama hasil pengukuran. Iya, tidak sama hasil pengukuran. Kok bisa beda? Tidak sama hasil pengukurannya. Sedangkan yang kita ukur bukunya sama loh, sejenis loh. Apakah memang bukunya sama beda ukurannya? Coba nih, ini buku nanti, ini buku. Sekarang ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Atau Menyenangkan. menyenangkan? Ya. Benaran? Ya. Serius? Baik Ibu Wati, tadi kita sudah melakukan observasi ya, observasi kelas yang sudah Bapak lihat sama-sama. Bagaimana? Kalau bisa kita refleksi, apa yang Ibu Wati rasakan ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk mengobservasi ke saya di kelas tadi. Dari kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas tadi, di situ yang saya rasakan, saya merasakan sangat senang Pak, karena di sana tadi terlihat anak sudah mampu bekerja sama dalam menyelesaikan LKPD-nya, anak berdiskusi dengan baik, mampu berkolaborasi dengan baik dan bisa bekerja sama. Apalagi tadi saya menggunakan media ajar
alat peraganya langsung. Di situ saya membawa berbagai macam alat ukur. Nah, di sana tadi saya mengajak anak melakukan pengukuran langsung. Ya. Anak mencoba melakukan pengukuran, misalnya panjang papan tulis berapa, lebar papan tulisnya berapa, mengukur panjang meja mereka berapa. Terus kalau alat ukur timbangan tadi saya menggunakan timbangan untuk mengukur massa atau berat satu benda. Kami tadi mengajak anak untuk melakukan pengukuran langsung. Misalnya tadi saya di LKPD saya perintahkan anak untuk mengukur berapa berat atau massa dari bola voli. Terus anak juga mengukur berapa berat buku paket kalian mereka masing-masing. Nah, itu saya perhatikan, Pak. Itu anak sudah bagus, Pak, kerjasamanya. Dia semangat melakukan pengukuran itu. Saya rasa itu, Pak. Untuk Ibu merasa senang ya anak sudah Iya, bisa mengukur ya, menggunakan alat ukur. Ibu, kalau saya beri skala 1 sampai 10, kira-kira berapa nilai Ibu? ratingnya, Pak. Ratingnya, kalau ada angka 1 sampai 10 Ini atau penilaian diri saya, Pak. ya, atau 1 sampai 100, kira-kira Ibu berada di mana? 80. 80. Berarti masih ada 20 poin lagi yang kurang ya? Masih ada, Pak. Ya. Kira-kira 20 poin itu letaknya di mana? Nah, di sini, Pak. Sini saya merasa terkendala itu ketika anak untuk berkomunikasi, Pak. Nah, anak ketika kita suruh mereka untuk berkomunikasi atau mengeluarkan pendapat, itu anak masih kurang percaya diri, masih malu-malu untuk mengeluarkan pendapat mereka, seperti entah itu dia kurang yakin atau malu. Nah, itu saya masih merasa terkendala di situ, Pak. Terus juga yang kedua, ada juga saya lihat masih ada anak yang belum apa, Pak ya, ketika kita suruh melakukan sesuatu, masih anak itu ada yang merasa oh temannya sudah ngerjain, dia sudah gitu. Nah, dia tidak merasa ini aku lagi nih. Nah, masih kurang dia untuk ya. bekerja sama tuh masih kurang. Tapi saya lihat sudah ada kemajuan dari. Berarti anak ini masih kurang termotivasi dia untuk menggali potensi dia lebih jauh ya, untuk melihat ini. Iya, Pak, kalau disuruh melakukan sesuatu, melakukan tugas menyelesaikan LKPD misalnya, Pak. Nah, dia itu hanya berpatok, misalnya nih temannya sudah mengerjakan yang ini, dia nunggu itu teman yang satu baik gitu. Nah, jadi yang dia nih ngelongok, nengok. Nah, ada ketika kita suruh, ayo kamu kerjakan yang halaman ini, yang soal pertanyaan nomor 3, ini kan yang 2. Nah, ketika kita suruh, barulah dia yang mau mengerjakannya gitu. Nah, tapi kalau inisiatif dia sendiri, seharusnya kan kalau kita diskusi kelompok, kita maunya tuh gimana caranya biar selesai cepat gitu. Nah, tapi kalau anak masih menunggu, Pak, ya, belum ada kreatif ya. iya dari diri dia tuh, ayo nak, ini kerjain lagi nomor berapa nih, baru, Pak. Jadi Ibu Wati, apa yang Ibu sampaikan tadi, tentu apa harapan Ibu Wati untuk mencapai sesuai dengan apa yang tujuan yang Ibu maksud tadi? Apa yang akan Ibu lakukan sehingga tujuan dan pembelajaran itu bisa tercapai sesuai dengan harapan? Yang tadi saya lakukan di kelas, Ya. Pak ya. Apa yang mau Ibu lakukan supaya pembelajaran itu bisa maksimal sesuai dengan harapan Ibu? Baik, Pak. Tadi berdasarkan yang sudah saya lakukan di kelas tadi, itu kan saya sudah berusaha semaksimal mungkin, Pak. Saya sudah menyiapkan LKPD-nya, saya juga menggunakan alat peraga langsung, saya suruh anak melakukan pengukuran langsung, bagaimana caranya, saya bimbing juga anak bagaimana cara membaca hasil pengukuran itu supaya hasilnya akurat. Nah, itu sudah saya lakukan, Pak. Tapi ya masih tetap ada kendala ataupun temuan pada saat proses pembelajaran berlangsung seperti saya jelaskan dengan Bapak tadi. Nah, di sini saya merasa
kendalanya ya seperti itu Pak, anak itu masih belum terbiasa mungkin Pak, belum terbiasa untuk bekerja sama yang baik itu seperti apa. Kebiasaan anak ini satu teman yang mengerjakan ini dia berpangku tangan, oh ini be gitu. Nah dia sudah ngerjain, kebiasaan dia menunggu. Nah sebenarnya kalau kita diskusi namanya kan diskusi kerja kelompok, berarti kita kerja sama ya kan Pak. Nah yang satu menjawab ini, yang satu ini. Nah itu yang namanya diskusi sebenarnya Pak. Tapi kalau saya lihat tadi di kelas masih ditemukan yang seperti itu tadi, temannya mengerjakan dia nunggu. Agak kami, nah setelah saya ini saya dekatkan, oh ini apa nih, ini belum, ini nah kerjakan yang ini, temannya kan yang ini ya, saya arahkan baru mereka melakukan Pak. Jadi supaya proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar, tadi kan kalau saya perkirakan ada 1 sampai 10, Ibu hanya bisa mencapai 80. Nah, untuk supaya proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar, tentu ada hal lain yang harus Ibu lakukan. Bagaimana menurut Ibu? Baik Pak, di sini upaya tindak lanjutnya untuk ke depan, tadi kan ada beberapa kendala atau pertemuan yang saya temukan di kelas pas kita melaksanakan proses pembelajaran. Nah, di sini saya akan berupaya untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Upaya tindak lanjut yang akan saya lakukan, di sini saya akan melakukan, pertama saya mencoba untuk membiasakan anak atau melatih anak dalam berdiskusi kelompok, supaya mereka terbiasa untuk berkolaborasi ataupun bekerja sama. Yang kedua, saya juga ingin meningkatkan motivasi atau semangat anak itu supaya mau berdiskusi ataupun bekerja sama dengan rekan atau teman kelompoknya Pak. Terus saya akan juga mencoba di pertemuan berikutnya atau proses pembelajaran seterusnya itu saya melatih anak untuk bagaimana cara dia bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang kita berikan Pak, sehingga dia tentunya kalau dia sudah merasa tanggung jawab, tentu dia ada rasa, ini ingin aku selesaikan, nah gitu kan, merasa tanggung jawab dia Pak. Kalau dia tidak mampu menyelesaikan berarti terbeban ya kan. Nah saya akan mencoba untuk menggali itu Pak, membiasakan anak, melatih supaya dia bisa termotivasi dengan menambah konten sehingga apa yang kita inginkan, apa yang Ibu inginkan dalam proses pembelajaran itu bisa tercapai tercapai. Mudah-mudahan bisa tercapai 100% sesuai yang kita inginkan. Kira-kira sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita berdiskusi ini? Perasaan saya Pak sangat senang karena saya bisa berdiskusi dengan Bapak. Tentunya setiap proses pembelajaran itu yang Bapak bilang tadi tidak akan tercapai 100% real terlaksana di kelas Pak. Tentu pasti ada temuan atau kendala-kendala yang kita hadapi. Nah terima kasih Bapak sudah membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan ataupun temuan yang saya sudah diskusi sama Bapak tadi. Terima kasih atas saran dan masukannya untuk saya. Insya Allah saya akan coba perbaiki di proses pembelajaran berikutnya Pak. Baik Ibu, terima kasih. Dan Ibu telah menemukan sendiri jalan keluarnya dan mudah-mudahan pada proses pembelajaran yang akan datang apa yang akan Ibu capai bisa tercapai semuanya. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Dan kalau ada sesuatu Ibu yang ragu-ragu untuk bercerita bercerita, mudah-mudahan ada dalam keluarga. Terima kasih Ibu ya. Atas kesempatan, atas kedatangan Ibu yang sudah bersedia untuk seperti ya. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak.